Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy ya. Gua pagi ini masih senang banget sahabat Bob, dan gua banyak baca berita-berita di Italia ya, bahwa masih aja berbicara tentang final Supercoppa, bagaimana Inter membantai Milan. Beritanya itu semua. Jadi pengen berbicara yang lain, masih itu aja sahabat Bob. Ya, sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya ternyata media-media Italia ini banyak sekali yang mengomentari tentang kekalahan Milan yang dibantai Inter kemarin sahabat Bob ya. Jadi sedikit gua pengen bahas ya, ini mengenai masalah yang namanya Inter ya. Media Italia berargumen bahwa masa depan terlihat biru dan hitam. Maksudnya adalah tentang Inter sahabat Bob ya. Setelah Inter menegaskan ya, dengan tegas menang melawan AC Milan 3-0. Ini menurut La Repubblica ya, yang berbasis di Roma. Ya, terlihat bagaimana Inter mendominasi dan mendikte permainan Milan sahabat Bob ya. Terus jangan lupa sahabat Bob, Inter Milan akan ketemu lagi 2 minggu ya. 2 minggu lagi di Serie A. Semoga aja Inter membawa ya pengalaman di Supercoppa, dan bagaimana Inter bisa kembali membantai Milan. Ya, nggak bantai juga apa-apa, yang penting menang sahabat Bob ya. Jadi berdasarkan pertandingan kemarin, mereka akan menghadapi pertandingan dengan percaya diri dan kerendahan hati ya. AC Milan sebaliknya akan merenungkan bagaimana mereka dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hanya dalam setengah bulan persiapan ya. Semoga Inter terus melanjutkan tren positifnya, gak hanya melawan Milan, semuanya sahabat Bob ya. Inter tampak lebih tajam, lebih lapar, dan lebih terorganisir di seluruh lapangan untuk memberi Rossoneri kekalahan telak ya. Jenis skor yang benar-benar menonjol dalam pertandingan yang secara historis kompetitif seperti derby Milan. Ini luar biasa sahabat Bob ya. Bagaimanapun Inter harus mempertahankan cara bermain seperti ini, mental seperti ini, dan kekompakan seperti ini supaya kita kembali memenangkan derby sahabat Bob ya. Nah, terus media Italia juga memuji penampilan Milan Skriniar ya saat menang melawan Milan. Nah, inilah alasannya kenapa PSG sangat menginginkan yang namanya Milan Skriniar sahabat Bob ya. Skriniar pasti tahu bahwa dia memiliki tugas berat untuk ya seperti penyerang Rafael Leo ya, tapi dia bisa ngebungkus Leo kayak dia ngebungkus karat besi sahabat Bob ya. Jadi dia berduet dengan Darmian untuk membungkus mereka sahabat Bob. Ini luar biasa. Namun Skriniar selalu tampil nyaman, tidak over committing atau memberikan ruang kepada pemain Portugal tersebut. Performa tersebut terjadi di tengah latar belakang saga transfer yang belum jelas ya. Jadi artinya ini benar-benar Skriniar ini belum tahu masa depannya. Tapi ya kalau menurut gua pribadi, nggak tahu sahabat Bob gimana. Kalau menurut gua pribadi ya 95% dia pergi sahabat Bob ya. Dalam pandangan La Repubblica, Skriniar menunjukkan mengapa PSG sangat ingin mengambilnya dan mengapa Inter ingin menghentikan mereka dengan segala cara dengan penampilannya melawan AC Milan sahabat Bob ya. Kita nggak tahu lah, tapi memang penampilan Skriniar ini menurut gua makin bagus, dan dia kalau memang dia akhirnya pergi, tapi dia selalu profesional dalam timnya Inter sahabat Bob ya. Bagaimanapun ya sekarang ya kita tidak heran pemain-pemain silih berganti klub, itu udah biasa sahabat Bob ya. Nanti tinggal cari penggantinya. Nah, ini sedikit dari Spanyol sahabat Bob ya. Agensi gelandang Barcelona Frank Kessie menghancurkan tautan Inter Milan. Itu semua sekelompok berita palsu dia bilang ya. Agensi dia kan namanya Ambition Group Sport Management ya, mencap tautan tersebut berita palsu ya, seperti yang
Diklarifikasi juga sama Opa Marotta, ternyata agensinya dia Frankesi juga membantah itu, sahabat Bob. Tapi kita nggak tahu, banyak sekali kemarin-kemarin gue baca di media-media Spanyol, media Itali, bahwa sebenarnya memang ada pertemuan antara Barcelona dengan Inter ya, cuman tidak mencuat aja. Tapi kita nggak tahu kebenarannya ini dari agennya dan juga dari Opa bahwa itu tidak ada ya. Namun agensi yang mewakili pemain telah menjelaskan bahwa sejauh yang mereka ketahui tidak ada alasan dibalik klaim yang menyatakan bahwa Kessie dapat segera kembali ke Serie A untuk bermain dengan rival sekota AC Milan yaitu Inter. Dia bilang begitu ya. Kita nggak tahu lah sahabat Bob apakah ini akan terjadi atau tidak. Ya apakah ini ada kebutuhan antara mereka, ya kita tunggu aja. Apakah ini benar-benar ini ada hoax? Ya udah nggak apa-apa. Kita fokus yang lain aja ya. Nah, ini sedikit juga dari wartawan Italia ya. Ini juga sering mengomentari tentang Inter dan beberapa tim-tim Serie A. Fabio Ravezzani, ya, Simone Inzaghi dari Inter jelas memenangkan pertarungan taktis dengan Stefano Pioli ya. Jadi menurut dia berpendapat bahwa jalannya pertandingan jelas menunjukkan bahwa Inter mendapatkan lebih baik dari AC Milan. Inter mendekati pertandingan kemarin malam dengan mencoba mempertahankan titik kompak, namun memilih titik mereka ketika mereka memiliki kesempatan untuk mendorong, menekan, dan dengan cepat menyerang lini belakang Milan. Dan memang benar banget, banyak seringkali serangan-serangan Inter tuh luar biasa, menyerang sampai ke titik pertahanannya Milan. Akhirnya bobol ya 3 ya. Nah, baik dalam fase menyerang maupun bertahan, Inter terlihat sangat efektif. Sedangkan AC Milan terlihat sedikit kehilangan seimbangan. Menurut gua sih bukan sedikit ya. Mereka benar-benar tidak seimbang dan gampang ditembus. Kita nggak tahu apakah mereka jiper dengan Inter atau mereka nggak tahulah apa permasalahan mereka. Sementara ini sebagian karena kualitas individu, kebugaran dan motivasi, pendekatan taktis yang berbeda dari kedua tim tentu saja berperan ya. Istilahnya menurut dia Inzaghi benar-benar mengalahkan lawannya untuk memenangkan pertandingan dan mengangkat trofi ya. Melihat skor 3-0 keunggulan taktis Inzaghi tampak jelas bagi saya, kata Ravezzani. Faktor kuncinya adalah Inter mampu membendung serangan Rossoneri tanpa terlalu banyak kesulitan, membatasi mereka pada tembakan penuh harapan dari jarak jauh ya. Hanya satu tembakan ke gawang yang Leo itu yang ditepis sama si itu ya, sama si Onana, dan di luarnya adalah tendangan-tendangan di luar kotak penalti dan memang tidak sangat efektif ya sahabat Bob ya. Itu adalah kata Ravezzani ya. Nah, ini sedikit lagi barusan gua baca Milan Skriniar tidak akan perpanjang kontrak kecuali tawaran dinaikkan 6,5 juta per tahun. Tidak termasuk add-on. Jadi 6,5 juta bersih seperti Marcelo Brozovic dan yang namanya Toro, sahabat Bob ya. Bahwa si Skriniar mengharapkan tawaran yang setara dengan Marcelo Brozovic ya jika dia ingin memperpanjang kontrak. Nah, Inter masih menunggu tanggapan Skriniar atas tawaran mereka yang bernilai 6,5 juta bersih per musim termasuk add-on ya. Menurut FC Inter, alasan mengapa Skriniar menunda tanggapan pada prinsipnya, dia ingin klub menaikkan tawarannya ya. Apalagi tawaran bersih dari PSG adalah 9 juta dan kita akan menunggu apakah Inter menaikkan tawaran atau Skriniarnya yang pergi, sahabat Bob ya. Seperti gua bilang sebelumnya bahwa kita tidak bisa lagi ya, semoga drama ini segera berakhir. Nah, apakah ini akan terjadi atau tidak ya? Kalau memang dia tidak memperpanjang kontrak dan Skriniar tidak dijual ya, kita masih memiliki dia sampai bulan Juni untuk mengejar piala-piala berikutnya. Apakah itu Scudetto, Liga Champion, dan Coppa Italia, sahabat Bob. Ya, luar biasa. Semoga aja ya. Yang penting adalah Skriniar tetap yang namanya profesional. Ini Moratti tentang Piala Super. Inter mendominasi. Milan lelah dan tidak fit ya. Baik dari kualitas permainan maupun dari segi antusias dan keaktifan. Milan tentu bermain dengan lebih sedikit kekuatan. Saya tidak tahu apakah itu pertanyaan atletis atau psikologis. Tentunya semua dimulai dari kepala. Tetapi Milan saat ini tidak fit dan mereka tampak lelah.
Ya, saya katakan Dzeko pada usia 37 tahun, dia terus memainkan sepak bola di level tertinggi. Dan golnya semalam adalah konfirmasinya. Dia mendominasi pertahanan lawan dan mencetak gol keindahan yang luar biasa yang telah menjadi simbol kemenangan di Piala Super, sahabat Bob. Luar biasa ya. Jadi memang Dzeko ini udah 2 musim di Inter, semoga diperpanjang dan ini memang akan menjadi selalu senjata rahasianya Inzaghi ya. Apalagi kalau Lukaku nanti dipulangkan ke Chelsea, Inter tetap butuh yang namanya Dzeko dan Inter tetap mencari pelapisnya yang pasti, sahabat Bob. Ya, jadi memang kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Nah, ini sedikit yang gue pengen sampaikan bahwa kemarin si Federico De Marco mengatakan Hakan Calhanoglu pantas menang melawan AC Milan. Dia bilang gitu ya. Kenapa gitu? Dia pantas mendapatkannya. Dia pasti tidak senang dengan bagaimana keadaannya. Sama seperti kita semua. Tapi sekarang kami sudah bisa menikmati kemenangan ini. Mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-0, Di Marco mengatakan bahwa adalah perasaan yang tak terlukiskan. Mencetak gol dalam derby Supercoppa Italia adalah brilian. Sejak kami meninggalkan Milan, kami memiliki keinginan kuat untuk menang. Kami menunjukkan di lapangan dan kami pantas mendapatkannya. Ya, mari kita ambil satu pertandingan pada satu waktu dan kemudian lihat bagaimana di akhir musim, sahabat Bob ya. Di Senin dini hari ya, Selasa dini hari kita akan ketemu dengan Empoli. Gua rencana mau live karena udah lama sekali tidak ya, sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.